pada pertemuan kita selanjutnya ini, para pasis yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun Anda berada, kalau kemarin kita berbicara tentang apa itu VLCC dan apa ULCC itu, bagaimana bekerja di kapal seperti itu dengan panjang melebihi lapangan bola, maka itulah dimana kalau kita bicara sebagaimana di awal saya katakan, kebanyakan kapal-kapal besar itu mengangkut minyak mentah. Nah, kalau tanker-tanker kecil itu lebih cenderung dia mengangkut minyak nasa. Artinya yang oil product itu tadi. Seperti misalnya sering kita temukan ada kapal tanker dia ngangkut solar, ngangkut aftur, ngangkut premium, ngangkut petalite, itu masuk kategori kapal oil product. Nah, spesifikasinya dia lebih kecil, kapasitas muatannya juga lebih sedikit dibanding VLCC dan ULCC. Loh, kenapa? Supaya dia bisa didistribusikan sampai ke pelosok-pelosok lagi. Bahkan kalau kapal ini juga masih kategori lebih besar lagi, ada dia menggunakan SPOB. Yang sering kita dengar itu, ada SPOB mini, ada SPOB yang gede, karena dia nanti bisa masuk tuh sampai ke pelosok Sungai Mahakam, sampai ke pelosok Sungai Barito, Sungai Kapuas, ya. Dan kemarin ada saya lihat itu cuma muatan berapa itu dia? Cuma 150 ton aja. Wah, itu dropnya juga cuma 2 meter. Nah, insya Allah itu saya pikir bisa dilusur sampai ke pedalaman-pedalaman kan. Sehingga kadang-kadang ada teman-teman dia XANT5, dia kerja di SPOB. Nah, SPOB secara spesifik sebenarnya tidak bisa kita samakan dengan Mike Tango atau yang sering kita dengar dengan motor tanker. Dia hanya kebetulan angkutnya sama, tapi secara dokumen semestinya dia berbeda. Tetapi kadang di lapangan kita menemukan dokumennya juga MT, dokumennya juga dokumen tanker. Ya namanya di negeri kita ini ya kadang-kadang bisa saja orang misalnya jenisnya A, dokumennya B, itu bisa saja. Tapi secara spesifik sebenarnya SPOB itu singkatan dari Self Propeller Oil Barge. Tongkang yang dikasih propeller, dikasih akomodasi berupa anjungan seadanya, dikasih engine room untuk menggerakkan propeller, dikasih pipeline, dikasih kran, dikasih pipa, dibuatlah tangki-tangki, kemudian diisilah minyak untuk didistribusikan ke pelosok-pelosok negeri Indonesia yang terpencil ya, karena mungkin ini nggak bisa kandas. Nah, oleh karena itu tidak serta-merta dia menjadi Mike Tango atau motor tanker. Dia tetap identitas aslinya sebagai seorang barge, sebagai sebuah barge atau tongkang. Nah, walaupun dokumennya terkadang bertuliskan Mike Tango, sehingga kalau kita bertemu passing dengan dia, kita harus manggil dia sesuai dengan nama panggilan dia. Sera Papa Oscar Bravo, Sera Papa Oscar Bravo, panggil selamat pagi. Oke, selamat pagi, Sera Papa Oscar Bravo dengan Tango Bravo. Kita passing nanti kanan-kanan atau kiri-kiri begitu. Oke, Sera Papa Oscar Bravo, di Kope kita nanti passingnya merah-merah atau hijau-hijau. Nah, sehingga kita sebagai orang dek harus paham bahwa itulah yang disebut dengan SPOP dan itulah yang disebut dengan motor tanker. Kalau kita passing Mike Tango, this is Mike Tango, this is Mike Tango, do you read me over? Kita udah tahu itu kalau Mike Tango itu bahasa call sign-nya adalah motor tanker. Kalau MT itu kan Mike Tango. Kalau Tango Bravo ya berarti takbut lah. Tidak mungkin Tango Bravo pas kita keker, kok itu penumpang? Ternyata di belakangnya Tango Bravo nggak kelihatan karena tertutupi kapal yang lebih besar. Ya bisa saja. Tapi kita sebagai orang dek belajar yang namanya isyarat visual seperti itu. Ya, jadi ini adalah tanker produk. Kadang dia mengangkut juga. Nah, kapasitasnya tentu tidak lebih besar dibanding VLCC. Tidak lebih besar dibanding VLCC. Nah, tanker sendiri juga terbagi ada tanker gas.
tanker gas. Tanker gas ini terbagi dua, ada LNG, ada LPG. Tanker gas, dia juga masuk kategori kapal tanker, tapi dia ada LNG, ada LPG. Apa itu LNG dan apa itu LPG? Nanti di dalam pertemuan selanjutnya kita akan lebih menjelaskan lagi secara detail kepada para pasis dimanapun berada dan dalam kondisi apapun, untuk selalu tetap menjaga kesehatan. Dan juga kita sama-sama memaklumi karena kadang-kadang pembelajaran online ini terbentur oleh sinyal, lokasi, internet. Jadi di dalam nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu liquid natural gas dan apa itu liquid petroleum gas. Demikianlah pada pertemuan ini, mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati kita, semoga Allah selalu melindungi kita. Terima kasih kepada para pasis dimanapun dan dalam kondisi apapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.